kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya masih dalam seputar membahas tentang dunia usaha. Dan pemirsa, saat ini saya juga masih ditemani oleh narasumber saya yang sangat luar biasa sekali, Master Yudi. Halo. Halo. Nah, baik, kita langsung saja ya. Mungkin karena pastinya pemirsa yang ada di rumah juga sudah tidak sabar lagi menunggu informasi-informasi seputar yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya tadi. Kita langsung saja. Oke. Sistem promosi PT AWG Ya. untuk mengenalkan dunia pariwisata Pulau Katanglingga ini seperti apa? Kalau dari sistem promosi dari PT AWG itu kita sudah kerjasama dengan dari Dinas Pariwisata terkait Pulau Katanglingga sendiri di Kabupaten Lingga. Dinas Pariwisatanya itu sangat mendukung sekali karena emang kebetulan lokasi si Katanglingga ini tepat di jalur pariwisata dan itu menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara, karena kebetulan kalau ngomong Batam itu kan nggak lepas dari Singapura dan Malaysia. Iya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik wisata dari lokasi sendiri. Yang keduanya, kita juga udah menembus juga ke Kementerian Pariwisata. Jadi salah satunya adalah namanya Pak Vincent. Jadi beliau adalah salah satu direktur untuk promosi pariwisata di Kementerian Pariwisata. Udah datang juga, nanti ada liputan berita yang terdahulu. Sudah hadir di Katanglingga untuk mempromosikan bahwa Katang ini wajib dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu lokal maupun internasional, karena memiliki sejarah juga. Kenapa? Kenapa kita nama Katanglingga? Karena Lingga itu dulu sebuah kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nah, harapannya adalah Pulau Katanglingga ini menjadi salah satu pulau yang bisa dikatakan eksotik. Kenapa? Karena meninggalkan sejarah yang cukup luar biasa. Lalu kita juga sudah didukung oleh dari Kepala Staf Presiden, Jenderal Muldoko. Pak Jenderal Muldoko sudah datang ke Katanglingga untuk mensupport seluruh tamu-tamu penting Presiden ke depan. Salah satunya mungkin yang paling target kami adalah Miss Universe dunia akan diundang oleh negara untuk main ke Pulau Katanglingga. Jadi untuk mempromosikan secara internasional. Harapannya seperti ini. Dulu mungkin Mbak Fitri pernah dengar banyak turis datang ke Bali itu nggak sadar kalau Bali itu Indonesia. Mereka taunya Indonesia itu malah di Bali, bukan Bali di Indonesia, seperti itu ya. Betul. Nah, hari ini pun juga sama. Jadi ke depan itu kita pengen membawa orang datang ke Katanglingga itu untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu juga memiliki isinya sejarah soal Melayu, bahwa Melayu itu juga dari Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di villa-villa yang akan kita bangun, semuanya ini adalah etniknya Melayu. Dari mulai villa yang bentuknya segitiga topi Melayu, dari mulai nanti ada villa yang bentuknya kayak kerang gitu, juga itu hasil bumi daripada Pulau Katang sendiri. Bahkan nanti pintunya si Katanglingga itu juga bentuknya adalah ornamennya orang Melayu semua. Berarti nggak jauh-jauh dari Melayu ya? Nggak jauh-jauh. Kita emang pengen punya bahwa Pulau Katanglingga ini dia boleh mendunia, tapi dia nggak boleh lepas daripada Indonesia. Artinya dia harus punya bahwa Indonesia itu kayak gini. Identitasnya. Iya, seperti itu. betul. Itu salah satunya. Jadi kenapa Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko diturunkan ke Katanglingga itu untuk melihat langsung. Jadi Pak Presiden support langsung bahwa Katanglingga ini akan menjadi salah satu primadona pariwisata dunia ke depan. Baik-baik, seperti itu. Nah, cara PT AWG bergandengan tangan dengan para investor atau calon investor untuk membangun aset-aset, fasilitas-fasilitas di Pulau Katanglingga ini seperti apa? Dengan cara mereka bikin sebuah aplikasi tadi untuk bergotong royong cara membangunnya. Jadi contohnya adalah ada satu villa di kita yang paling murah itu sekitar harganya 5,5 miliar. Jadi villa, kok mahal sekali villanya di Pulau Katanglingga? Membangun sebuah villa di private island itu mahal Mbak Fitri. Iya. Karena ya kita mau datengin bahan-bahan bakunya juga sulit, lalu juga untuk membangun juga perlu ekstra karena itu pulau kosong sebagainya. Nah, 5,5 miliar itu adalah harga dasar sebuah villa. Jadi harga villa kami nanti itu paling murah itu adalah 5,5 miliar. Nah, kalau kita hari ini masa pandemi, satu orang invest 5,5 miliar kayaknya terlalu mahal sekali, seperti itu ya. Artinya bisa terlaksana, tapi waktunya cukup panjang. Hari ini tuh era digital tuh era cepat Mbak Fitri. Cepat, murah, dan menguntungkan. Dengan cara kita menciptakan sebuah aplikasi, dengan kita menggandeng banyak orang di lokal Indonesia, khususnya dunia juga bisa berinvestasi dengan cara digitalisasi. Nah, digital tuh bisa mendunia juga. Satu yang ketinggalan tadi. Jadi kita nggak ngajak orang-orang ke kita untuk investasinya bebas, mau dari orang lokal maupun orang internasional terserah, tapi dengan cara digital. Dan hebatnya lagi adalah investasi di kita nggak perlu 5,5 M tadi.
5,5 M itu bisa dipecah. Kok Dimulai 1 jutaan saja. Berarti kayak modal dasarnya 1 juta seperti itu ya? Iya, jadi nanti 5,5 miliar tuh satu villa itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Bisa milik saya, Mbak Fitri, teman-teman yang lain, ya seperti itu. Ini terobosan. Dan ini adalah pertama di dunia membangun sebuah pulau dengan cara bergotong royong bersama-sama. Wow. Jadi ini bukan lagi bukan lagi pengusaha Madiun punya pulau, tapi hari ini pengusaha Madiun memiliki pemikiran gimana caranya pulau ini dibangun bersama-sama dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah ini. Dan semua orang bisa memilikinya seperti itu Iya, ya. betul. Nah, Pak, keuntungan yang didapatkan oleh para investor nantinya saat villa dan fasilitas-fasilitas pariwisata yang lainnya itu sudah beroperasi itu berapa? Kalau keuntungan tuh kita kan bermacam-macam untuk villanya. Ada yang mulai 5,5 miliar, ada yang 6,7 miliar, ada yang sampai paling tinggi itu Pak Fitri harganya 15,6 miliar. Nah, masing-masing villa ini dia memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Kalau yang terkecil yang 5,5 M itu paling rendah itu keuntungan per tahun. Jadi per tahunnya itu kurang lebih 14% setahun. Jadi kita sebagai pemilik aset itu memiliki keuntungan setahun 14% kalau si villanya sudah berjalan. Kalau propertinya seperti itu. Jadi kita mendanai sebuah properti itu tidak langsung dapat untung. Tapi tunggu dulu propertinya jadi berjalan, barulah kita dapat namanya dividen. Setiap tahunnya kurang lebih 14% sampai dengan 19% per tahun. Ya ibaratnya kalau Mbak Fitri daripada Mbak Fitri hari ini nyimpan uangnya di bank mungkin dengan pola deposito, kayaknya lebih senang kalau Mbak Fitri sekarang coba nabungnya sebagian di Arankaken Pulau. Deposito dapat, dari pulaunya juga lebih gede dapatnya. Saya malah jadi ditawari sendiri ya. Ya, misalkan seperti itu Mbak Fitri. Nah, jadi dan dari mana kan dapat keuntungan 14 sampai 19%? Keuntungannya itu dapat pertama adalah dari sewa room rate, sewa villa. Jadi hasil dari sewa villa sebagian sisi untuk investor. Setelah itu juga ada namanya food and beverage, makanan. Nah, ini yang paling untungnya paling besar. Kenapa? Kalau ngomongin makanan di pulau terpencil atau pulau private island yang nggak ada masyarakatnya, artinya pilihan Mbak itu cuma satu. Kalau nggak mau beli makanan di pulau itu, puasa. Dan makanannya mahal, pasti mahal. Kenapa? Kalau di private island tuh beda kayak kalau di Bali, kayak di Vin sebagainya, mungkin nasi goreng masih 150 ribuan harus dapat, atau 200 ribu. Kalau di private island, satu nasi goreng, satu porsi itu bisa 300 ribu. Bisa 2 kali lipatnya ya? Iya, kenapa kalau kita mau pesen GoFood, nyampainya lama dari Batam soalnya. jadi si orang ini mau nggak mau makan di situ, minum di situ, nah keuntungannya buat investor lagi. Jadi selain room rate, sewa villa, ada food and beverage, restoran. Yang nomor 3, internasional. Yang dicari pasti beach club. Sekarang ini para bule atau para turis tuh mereka nggak seneng ngafe di tempat yang tertutup. Mereka senangnya itu berenang, tahu-tahu mampir di tengah-tengah makan kentang gitu kan ya kan. Berenang lagi, terus mampir di tengah-tengah lagi ada kafenya, ada klubnya itu kita bisa minum. Nah itu yang lagi rame hari ini. Yang lagi rame sekarang ini ya. Nah beach club itu juga salah satu keuntungan terbesar para investor. Jadi udah dapet 3 nih, sewa villa, restoran, food and beverage, sama beach club. Yang nomor 4 adalah ini keuntungan yang nampaknya banyak orang nggak begitu memperhitungkan, tapi besar keuntungannya. Water sport. Orang mau diving, orang mau snorkeling, orang mau lihat pakai kapal glass bottom. Jadi kita punya kapal yang bisa melihat ke bawah. Jadi ada karang kita bisa lihat, ikan bisa kita lihat. Tanpa kita jebur laut. Iya, jadi orang yang cocok sama perempuan-perempuan atau orang-orang yang takut dengan air. Atau mungkin make upnya takut luntur sebagainya. Ini silakan naik kapal glass bottom, dia bisa lihat langsung karang-karang yang ada di laut. Iya. Seperti itu ya. Nah, yang saya jadi penasaran nih tadi pengen saya tanyakan, program ini itu dimulai sejak kapan sih sebenarnya? Program ini tuh dimulai sejak bulan lalu, belum lama. Nah, kalau belum lama, sejauh ini peminatnya itu seperti apa, Pak? Oke. Sejauh ini peminatnya mungkin karena ini masih asing di telinga masyarakat luas. Maka memang masih banyak orang-orang yang hari ini cuma baru install aplikasi dan coba-coba.
mereka itu baru coba-coba alias iseng-iseng berhadiah. Kenapa? Ini bener gak sih bisa beli pulau dengan harga sejuta di internet? Coba. Nah nanti segmen kita emang setelah nanti kayak contoh hari ini kita ada di Garda TV, nanti siang Madiun kan ada satu kafe yang ngundang kami untuk ngobrol-ngobrol dengan para pengusaha Madiun. Nah, nanti ada Pak Kuncoro salah satu yang ngundang kami di kafe tersebut. Itu pengen diedukasi langsung. Jadi nanti kalau edukasinya udah masif, contohnya kayak kita di Garda TV ini kan mengedukasi langsung, nanti masyarakat mulai banyak yang akan menyimpan, membeli. Kalau sekarang ini mereka masih butuh sentuhan edukasi baik online maupun offline. Iya benar banget. Jadi belum banyak yang tahu, justru ini fresh banget. Dan hebatnya lagi apabila dari Garda TV langsung mengundang saya untuk ngomongin Katanglingga, karena lucu nanti Madiun yang punya Pulau Katanglingga tapi orang Madiunnya nggak tahu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebelum orang luar tahu, seharusnya orang lokal dulu seharusnya dikasih tahu seperti itu. Iya, jangan sampai nanti Katanglingga ini kita mulai investornya mah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika, Inggris. Mereka yang dapat duluan hasilnya, malah orang-orang kita malah nggak tahu sama sekali ya seperti itu. Wah, semakin kesini semakin menarik perbincangan kita pemirsa. Saya sendiri juga hampir saja tertarik. Harus tertarik. Hampir tertarik untuk ikut berinvestasi di Pulau Katanglingga ini. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena perbincangan kita nanti akan kami lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini.